Oke guys, kali ini saya membahas Ulu Balang yang berada di seputaran daerah selatan. Oke, sekarang Ulu Balang di daerah selatan. Oke, ini teknik kuno, sama seperti Ulu Balang yang lainnya. So, di sini saya akan membahas. Sebelum saya mulai, seperti biasa, silakan di subscribe buat yang belum subscribe. Oke, jadi saya beri waktu tuh 5 detik. Silakan di subscribe. Oke, jadi itu Ulu Balang yang ada di daerah selatan tuh ada beberapa jenis dan dengan ritual yang hampir sama. Jadi di sini saya sebut ada beberapa saja yang sering, yaitu Pangulu Balang Singanggir, Pangulu Balang Mampang, dan Pangulu Balang Magagar. Ini biasa jenis ini yang berada di daerah bagian selatan. Selain daripada untuk perlindungan, ini juga berfungsi sebagai pengingat. Jadi akan muncul suara-suara dari terpaan angin, bahkan suara-suara aneh untuk memperingatkan bahaya atau sesuatu yang terjadi. Ya, ini biasa ada pada Ulu Balang yang 3 tadi, yaitu Pangulu Balang Singanggir, Pangulu Balang Mampang, dan Pangulu Balang Magagar. Ini dia. So, untuk Pangulu Balang yang bagian selatan ini sama juga seperti yang lain. Yang membuat ini adalah si Baso, yaitu dukun perempuan. Cuma bahannya sedikit berbeda. Yang di bagian selatan ini itu menggunakan bukan anak kecil, namun banyak yang terdengar kabar dia menggunakan anak kecil, tapi oke, kemungkinan juga ada yang menggunakan seperti itu. Tapi dari sini yang saya bahas, yang saya babar ini adalah terutama yang 3 tadi, Pangulu Balang tadi, itu menggunakan seorang wanita yang sudah masuk dalam tahap pubertas namun belum menikah. Jadi bisa dikatakan dia adalah anak gadis yang remaja, bukan bocah lelaki, akan tetapi perempuan remaja. Jadi di sini dia bukan dengan bucu rayu, tapi dengan sistem paksaan. Dia dipaksa untuk menuruti kehendak daripada si Baso, yaitu dukun perempuan. Jadi sistem dia dipaksa. Kemudian tak enak bercerita guys. Kemudian wanita remaja tadi itu direbus dalam kondisi hidup-hidup sampai dia betul-betul pecah organ dia dan tubuh dia menghasilkan minyak. Nah, itu direbus. Kemudian direbus terus itu sampai kering. Dia ada juga campuran ramuannya di situ. Ada ramuan-ramuan tertentu yang dipersiapkan tergantung daripada si Baso atau dukun perempuan tadi. Kemudian minyak yang terkeluar dari pada rebusan air itu, itulah yang dipergunakan. Jadi dari Pangulu Balang yang bagian selatan ini, dia mengutamakan mengambil daripada minyaknya, bukan pupuknya, yaitu minyaknya. Dan minyaknya ini itulah yang dioleskan kepada patung dan dilakukan ritual untuk memberi mistis pada patung tadi.
Nah, jadi ada juga mantra-mantra yang harus dibaca selama proses pembuatan hulu balang ini. So, ini dia saya babarkan sekaligus mantra yang digunakan untuk bagian selatan. Silahkan. Nah, jadi penghulu balang bagian selatan itu lebih berfokus untuk penjagaan suatu kampung dari bala dan segala macam. Juga berfokus untuk sebagai peringatan akan gangguan dari luar kepada kampung itu. Dia tidak berfokus pada pengiriman santet segala macam, walaupun ada yang menggunakan. Tapi di sini di antara yang ketiga tadi, yang bagian selatan yang paling tenar, itu lebih fokusnya pada perlindungan. Oke guys, itu sedikit saja yang saya sampaikan. Saya sudah beberkan bahkan bacaannya, cukup sampai sekian. Jadi buat teman-teman lain, kembali saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah. Akan lebih baik lagi jika di like, di komen di bawah kritik dan sarannya, dan di share. Terima kasih.